Ya, di sini untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan perdana ini adalah yaitu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, saya akan memaparkan dulu untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah agar siswa mampu menjelaskan analisis gangguan kepala silinder dan kelengkapannya dengan benar sesuai dengan buku manual. Kemudian yang kedua, yaitu siswa mampu merinci gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya dengan tepat sesuai dengan buku manual. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan prosedur perbaikan pada kepala silinder sesuai dengan SOP-nya. Ya, kemudian yang keempat adalah siswa mampu menganalisa gangguan komponen kepala silinder dan kelengkapannya. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu melaksanakan perbaikan pada kepala silinder dan kelengkapannya sesuai SOP dengan percaya diri sesuai buku manual. Untuk tujuan 1, 2, dan 3 ini masuk dalam aspek pengetahuan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keempat dan kelima ini masuknya dalam aspek keterampilan atau praktek. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan apa itu yang namanya kepala silinder. Ya, jadi dalam hal ini kepala silinder itu merupakan bagian mesin yang statis ya, atau yang disebut bagian mesin yang diam, dan dia itu tidak bergerak. Jadi kepala silinder itu bertumpu pada yang namanya blok silinder di sini. Kemudian pada titik tumpunya itu nanti akan disekat oleh yang namanya gasket ya. Jadi gasket ini bahannya biasanya bukan dari bahan metal ya, atau boleh dikatakan logam tapi dengan kadar yang lunak. Nah, kemudian fungsi dari gasket itu sendiri yang pertama itu adalah untuk mencegah yang namanya kebocoran kompresi ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari gasket itu sendiri adalah untuk mencegah permukaan metal ya antara blok silinder ya, permukaan metal antara blok silinder dengan kepala silinder itu pergesekan langsung ya. Jadi karena kalau terjadi pergesekan langsung itu bisa mengakibatkan yang namanya kerusakan ya, atau mengakibatkan yang namanya panas ya, karena antara metal dengan metal bergesekan itu akan menimbulkan panas yang berlebih. Jadi kalau panasnya berlebih bisa mengakibatkan kerusakan pada kedua bagian ini, yaitu kepala silinder dan blok silinder. Kemudian untuk kepala silinder itu sendiri bahannya terbuat dari aluminium alloy atau aluminium campuran. Jadi fungsinya itu yang pertama jelas ya, agar tahan terhadap karat. Kemudian efisiensi panasnya ya, atau perpindahan panasnya itu baik untuk aluminium, serta konstruksinya yang ringan. Dan ini nantinya akan berpengaruh pada bobot kendaraan ya. Jadi performa kendaraan itu lebih enteng karena ini menggunakan konstruksi aluminium alloy yang cenderung ringan. Kemudian pada kepala silinder juga di sini terdapat yang namanya sirip-sirip pendingin, yaitu yang berfungsi untuk melepaskan panas pada mesin secara cepat. Nah, kemudian kepala silinder di sini juga ada bertempat sebagai tempat yang namanya bercampurnya antara udara dan bahan bakar ya. Itu nanti akan bertemu di kepala silinder juga, terutama di ruang bakar. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang konstruksi kepala silinder atau cylinder head pada motor 2 tak dan konstruksi kepala silinder atau cylinder head pada motor 4 tak. Baik, untuk klasifikasi kepala silinder atau cylinder head motor 2 tak, di sini ada dua ya klasifikasinya. Ada dua ya. Yang pertama klasifikasi menurut tipe pendinginan, kemudian yang kedua adalah klasifikasi menurut bentuk ruang bakar ya. Jadi untuk
Yang pertama, klasifikasi menurut tipe pendinginan. Kepala silinder itu berpendingin udara ya. Ada yang berpendingin udara seperti ini yang hanya terdiri dari sirip-sirip pendingin saja ya di sini. Jadi sirip-sirip pendingin ini berfungsi untuk mempercepat proses perpindahan panas ya, yang seperti saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, kepala silinder berpendingin cair ya, atau berpendingin cairan. Jadi ini pendinginannya itu lebih baik. Jadi untuk kepala silinder berpendingin cairan itu terdapat yang namanya sebuah lubang yang kita sebut dengan water jacket, di mana fungsi dari lubang ini atau water jacket ini adalah untuk tempat bersirkulasinya cairan pendingin untuk mendinginkan atau menyerap panas yang ada pada dinding dari blok silinder atau dinding dari ruang bakar seperti ini. Kemudian ada klasifikasi menurut bentuk ruang bakar. Ini klasifikasinya ada yang berbentuk kubah ya, seperti ini ya. Kemudian ada juga yang berbentuk atau ruang bakar berbentuk konis ya, atau yang cenderung di sini agak tirus ya. Kalau ini kan agak cembung tadi, tapi kalau ini itu agak tirus ya. Jadi kelebihan dari ruang bakar model konis ini salah satunya adalah di sini proses pembakarannya lebih cepat ya, lebih cepat karena bahan bakarnya bukan bahan bakar, campuran bahan bakar dan udaranya itu lebih cepat terpusat pada titik tengahnya ini di sini. Jadi dia tidak menyebar, dia akan terpusat sehingga proses pembakarannya itu menjadi lebih cepat ya. Itu seperti itu. Jadi untuk selanjutnya adalah konstruksi kepala silinder atau silinder head motor 4 tak. Jadi dalam konstruksi silinder motor 4 tak agak sedikit rumit karena ada bagian-bagian yang tidak ada di konstruksi kepala silinder atau silinder head motor 2 tak. Jadi untuk konstruksi kepala silinder head motor 4 tak di sini saya bisa jelaskan ada dua konstruksi ya. Yang pertama ada model silinder head dengan menggunakan katup atau menggunakan mekanisme katup SOHC atau single overhead camshaft. Hanya ada satu poros cam ya atau camshaft. Kemudian ada silinder head dengan menggunakan mekanisme katup DOHC atau dua buah camshaft ya, atau double overhead camshaft. Jadi untuk selanjutnya, jadi untuk silinder untuk kepala silinder motor 4 tak di sini fungsinya bisa jadi di sini adalah untuk tempat dudukan antara klep masuk dan juga dudukan untuk klep buang ya, dan juga ada yang namanya ruang bakar di sini nantinya ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ada dudukan klep masuk ya, kemudian ada juga dudukan klep buang serta ada ruang bakar. Kemudian untuk posisi camshaftnya itu berada di antara klep ya atau katup ya, yang digerakkan nantinya oleh camchain ya. Jadi yang menggerakkan camshaft ini adalah camchain melalui nantinya adalah sprocket ya, sprocket ya. Kemudian setelah itu ketika poros knock atau camshaftnya ini berputar, maka camshaftnya atau bagian knocknya ini nantinya akan menekan ya, bukan menekan, lebih tepatnya mendorong ya, akan mendorong yang namanya rocker arm. Nah kemudian rocker arm itu nantinya akan menekan batang katup, sehingga apa yang terjadi, katupnya nanti akan terbuka. Jadi siklusnya seperti itu, sama seperti yang lainnya. Untuk silinder head atau kepala silinder motor 4 tak juga terbuat dari aluminium alloy ya, atau aluminium campuran. Di sini nanti juga ada bagian yang harus presisi ya, artinya harus fit, yaitu yang disebut dengan valve guide ya.
valve gate, kemudian ada juga yang disebut dengan valve seat ya, valve gate atau valve seat ya, dan valve seat. Jadi untuk valve gate ini adalah tempat bekerjanya katup secara naik turun ya, naik turun. Jadi katup itu kan bekerjanya ketika membuka dia akan bergeser ke bawah, ketika menutup dia akan bergeser ke atas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan valve seat. Jadi ini harus presisi alias harus juga rapat ya. Jadi kalau di sini tidak rapat menutupnya, itu bisa mengakibatkan kebocoran ya. Untuk kebocoran kompresi biasanya yang terjadi itu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk bagian-bagian utama atau bagian utama kepala silinder atau silinder head motor 4 tak ini ada 6 bagian utama. Yang pertama itu adalah mekanisme katup ya. Jadi di dalam silinder head ini nantinya tidak hanya katup X dan in saja, tapi ada mekanismenya, yaitu ada camshaft, kemudian ada katupnya ya, ada rocker armnya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah camshaft, jelas ya, di sini dalam kepala silinder itu ada camshaft, kemudian ada ruang bakar ya, ada ruang bakar di sini. Nah, setelah itu ada dudukan busi ya, ada dudukan businya dalam kepala silinder atau silinder head motor 4 tak. Jadi kalau tadi pada kepala silinder atau silinder head motor 2 tak dudukan businya itu ada di tengah ya, ada di tengah. Tapi kalau untuk motor 4 tak ada di pinggir ya, ada di pinggir. Yang umumnya itu kalau kita lihat ada di sebelah kanan ya, itu untuk dudukan businya. Nah, kemudian ada lubang masuk atau inlet port ya. Kemudian ada juga untuk lubang pembuangan atau exhaust port. Jadi kalau inlet port ini nanti lebih dekat dengan katup in ya, dengan katup in. Jadi kalau di kelas 2 dulu perbedaan antara secara dimensi katup in dan katup X apa? Iya, jadi untuk katup in itu dimensinya lebih lebar, sedangkan untuk katup X dimensinya lebih kecil. Jadi kalau untuk lubang masuk atau inlet port itu lebih dekat ke katup in, sedangkan untuk lubang pembuangan atau exhaust port itu lebih dekat dengan katup X ya. Jadi seperti itu. Saya rasa untuk pemaparan materi untuk pertemuan pertama kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa untuk mengunduh materi yang sudah saya sampaikan tadi pada link deskripsi yang nanti atau yang saya tulis, dan kemudian kamu juga atau kalian juga harus mengisi link tentang pertanyaan singkat yang saya tulis di deskripsi di bawah ini. Oke, saya rasa cukup. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.